Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur, penulis, dan mantan penasihat senior Menteri Pertahanan AS. Banyak hal sedang terjadi sekarang terkait perang di Ukraina. Trump sedang mendorong rencana perdamaian baru, dan sebagian besar penentangan tampaknya datang dari Eropa. Banyak argumen di balik posisi tersebut menyatakan bahwa keamanan pada dasarnya memerlukan pencegahan sebesar mungkin bagi Ukraina. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda merasa ada terlalu banyak fokus pada pencegahan dalam upaya memulihkan keamanan di Eropa? Bagaimanapun juga, sebelum negara-negara NATO datang, menggulingkan pemerintahan di Ukraina pada tahun 2014 dan memulai intervensi, sebenarnya tidak ada ancaman nyata terhadap Ukraina dari Rusia. Tentu saja, pencegahan adalah komponen penting. Tetapi apakah menurut Anda hal itu terlalu dilebih-lebihkan di sini? Saya pikir diskusi ini konyol. Kekaisaran kebohongan yang telah dibangun selama 3,5 tahun terakhir oleh Barat untuk membenarkan perang yang sia-sia dan merusak melawan Rusia dengan mengorbankan Ukraina dan rakyatnya mulai runtuh. Dan saya pikir semuanya akan hancur semakin cepat dari minggu ke minggu. Situasi di Ukraina telah mencapai titik di mana bahkan pembohong paling ulung di Washington, London, Paris, itu Berlin, itu printing within muntitan pers publik. Berejes en vontu, trud. Por perwira senior, murdeet, bersama mulera terror. Officers are surrendering along with thousands of their men. There is now, I'm told, open discussion about turning on Kiev. Sekarang, saya diberitahu bahwa ada diskusi terbuka tentang berbalik menuju Kiev dengan pasukan Ukraina benar-benar bergerak ke kota itu untuk menyingkirkan Zelensky dan pemerintahnya yang korup. Jadi saya tidak yakin bahwa gagasan-gagasan khayalan tentang mencapai perdamaian melalui semacam kesepakatan yang dirancang Washington dan akhirnya mendapat dukungan Eropa masih realistis atau bahkan relevan. Saya tahu peristiwa-peristiwa sedang melecurus kemampuan Barat untuk mengikutinya. Pada waktu ini, saya selalu diperi soling jelas dan paling cerdas sejak awal, yaitu Perjanjian Negara Austria. Perjanjian Negara Austria mencegah apapun. The Austrian State Treaty was not worried about deterring anything. The Austrian State Treaty was a solemn obligation. Perjanjian Negara Austria merupakan kewajiban yang sungguh-sungguh untuk memisahkan diri dari NATO, mencegah pasukan asing manapun menetap di wilayah Austria, dan mempertahankan kekuatan yang diperlukan untuk keamanan serta stabilitas internal Austria, dan tidak lebih dari itu. Hal itu berjalan dengan sangat baik. Saya tidak berpikir bahwa pihak Soviet kemudian memiliki minat untuk kembali ke Austria. Dan sejujurnya, saya rasa pada suatu saat kita akan kembali meninjau situasi atau kondisi pada tahun 1950-an. Dan orang-orang mungkin akan meninjau ulang banyak keputusan yang dibuat pada masa itu. Mungkin hal itu bisa menyelamatkan Jerman dari perpecahan selama beberapa dekade. Maksud saya, kita memang tidak tahu. Saya yakin pada suatu saat kita akan melihat apa yang ada di arsip di Moskow, dan mungkin kita akan mengetahui lebih banyak tentang apa yang dibicarakan di sana. Tapi maksud saya adalah perang di Ukraina ini sedang berakhir. Segalanya mulai runtuh. Seluruh jalinan penipuan yang tertanam dalam-dalam di Barat sedang lenyap. Semua politisi yang selama ini mendapat imbalan besar secara finansial karena mempertahankan fiksi bahwa ada perang yang sedang berlangsung di Ukraina melawan Rusia yang agresif dan berbahaya, kini menghilang karena Rusia tidak memiliki kepentingan untuk berperang dengan kita. Tidak pernah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa kepentingan Amerika? Pada suatu saat, kita harus menjawab pertanyaan itu. What is Islam think of stubbing and remember you with a phobe, then like the phobe is with the various towers in Ingai. We've acted as though our interests are whatever we say this week. But I think what's going to happen in answer to your larger... Tapi saya pikir yang akan terjadi, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda yang lebih besar, adalah orang-orang akan berkata, tunggu sebentar, saat ini kita hanya punya satu kepentingan di Eropa Tengah dan Timur. Kepentingan itu, di atas segalanya, adalah memulihkan hubungan baik dengan Moskow. Karena jika Anda tidak bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Moskow, maka Anda akan kesulitan menjaga keamanan di Eropa.
Saya pikir itulah kesadaran yang mulai muncul. DSP Power terakhirnya, Alternative for Deutschland akan berkira Berlin, dan mereka memahami hal itu. Mereka keluar dari lumpur yang kita ciptakan sendiri hingga terlibat dalam perang ini. Begitulah. So, that's it. Nah, tampaknya Washington sedang berusaha menyesuaikan diri dengan realitas baru ini dengan menjauhkan diri dari perang tersebut. Dan kita semua tahu retorika Trump bahwa ini bukan perangnya. Namun di Eropa, kita tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan. Alih-alih menurunkan retorika dan bersiap untuk semacam penyelesaian pasca perang, kita justru tampak beralih dari retorika membantu Ukraina ke retorika perang langsung. Saya akan mengatakan bahwa, sampai batas tertentu, kita sudah terlibat dalam perang langsung. Kita melewati tahap perang perantara. Retorika dari Jerman menyebutkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk menyerang pada tahun 2029. Di Inggris, mereka memajukan perkiraannya dengan mengatakan bahwa ada ancaman eksistensial dari Rusia dan berasumsi bahwa mereka harus berperang pada tahun 2027. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat yang baru di Prancis berpendapat bahwa Prancis harus bersiap untuk kehilangan anak-anaknya dalam perang dengan Rusia. Jadi, ada bahasa yang sangat keras yang muncul. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan seperti apa perang dengan Rusia itu, atau apa arti kemenangan melawan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Namun, terlepas dari itu, retorika perang semakin meningkat. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah mereka sedang mempersiapkan publik mereka untuk perang, hanya memberi peringatan kepada Rusia, atau mereka benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan? Saya tidak berpikir mereka benar-benar mempercayainya. Tetapi mereka mengatakan apapun yang membantu mereka mempertahankan kekuasaan. Dan saat ini, cengkeraman mereka atas kekuasaan sedang runtuh. Saya pikir itulah masalah sebenarnya. Kaum globalis yang memerintah Eropa sedang putus asa untuk membenarkan keberadaan mereka dan mempertahankan kekuasaan mereka. Jika Anda mengakui bahwa perang di Ukraina telah kalah, bahwa Anda tidak memiliki cara untuk mengubah hasil itu, dan bahwa Anda seharusnya fokus pada pemulihan produktivitas serta kemakmuran ekonomi Anda sendiri, Anda tidak akan tetap berkuasa. Anda akan disingkirkan, karena rakyat di negara-negara tersebut sudah mulai menyimpulkan bahwa mereka tidak ingin berperang dengan Rusia. Maksud saya inilah alasannya. Ketika saya mendengar pernyataan-pernyataan konyol seperti itu, saya selalu berkata, "Yah, bagaimana dengan semua pos perekrutan yang telah didirikan di Oslo, Stockholm, Amsterdam, Berlin, dan puluhan ribu relawan yang bergegas bergabung dengan militer untuk perang salib besar melawan Rusia?" Ya, saya tidak melihatnya. Saya tidak melihat bukti bahwa hal itu terjadi. Saya sama sekali tidak melihat adanya keinginan untuk itu. Semua itu omong kosong. Ketika hal ini mulai disadari, orang-orang seperti Kallas yang kemana-mana mengatakan bahwa perang di Ukraina akan berakhir ketika semua orang Rusia meninggalkan Ukraina, dia bodoh dan menjadi bahan tertawaan. Akan butuh waktu agar hal ini benar-benar disadari, tapi prosesnya sudah dimulai. Kita baru berada di awal proses itu. Dan Rusia tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Semua pemerintahan ini akan disingkirkan. Mereka akan gulung tikar karena tidak dapat bertahan hidup berdasarkan kebohongan-kebohongan ini. Sekali lagi, kekaisaran kebohongan sedang runtuh. Itulah kisah sukses sejati bagi Rusia di Ukraina Timur. Rusia tidak tertarik untuk bergerak lebih jauh ke barat. Siapa yang waras ingin mengambil alih apapun di Eropa saat ini, apalagi Ukraina Barat, itu adalah beban yang sangat besar. Tidak runtuh Nora, tidak dispol pri sumber para reservoir på person refault or states. Demang amba beter dengan itu. Saya hal itu tidak sepenuhnya sedari, tapi saya posopfer have itu mau jadi. That is sunk in completely, but I think it's beginning.
Nah, di seluruh Eropa, kita tidak memiliki pos perekrutan besar yang mengirimkan para pemuda kita ke perang ini. Namun di Jerman, ada Kanselir Merz yang meminta Zelensky agar tidak mengizinkan para pria muda Ukraina melarikan diri dari negaranya. Artinya, mereka harus tetap di sana, entah untuk membantu perekonomian, atau tentu saja dikirim ke Parit untuk membunuh orang Rusia. Tapi juga di tempat lain di Barat, ada politisi yang berpendapat agar Zelensky ditekan untuk menurunkan usia wajib militer, atau bahkan mendeportasi orang Ukraina, agar mereka bisa sekali lagi mengisi parit-parit itu. Menurut Anda, setelah perang ini berakhir, sejauh mana orang Ukraina akan, saya kira, berbalik melawan orang Eropa? Karena saya sudah melihat siaran pers terbaru, maaf, ternyata itu adalah cuitan dari mantan sekretaris pers Zelensky. Dan dia berpendapat bahwa kita seharusnya tidak mendengarkan orang Eropa. Mereka tidak punya strategi, tidak punya senjata, tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Mengapa kita terus membiarkan mereka? Mengapa kita mendengarkan mereka? Satu-satunya hal yang datang dari Eropa sekarang adalah terus berjuang, mati sedikit lagi. Paling baik, kita hanya bisa membuat Ukraina kalah sedikit lebih lambat. Tapi itu bukan strategi. Dan sekarang, mulai terasa kejam, karena kita sudah mendekati akhir yang sangat brutal dari perang ini. Saya pikir ada kemungkinan yang jauh lebih besar dalam waktu dekat untuk melihat tentara dan polisi Polandia serta Jerman mengumpulkan dan secara paksa mendeportasi orang-orang Ukraina daripada terjadinya perang melawan Rusia. Saya rasa orang Polandia dan Jerman sama-sama sudah muak dengan semua pria muda Ukraina yang hidup dengan mengandalkan pemerintah Polandia dan Jerman. Dan mereka ingin mereka pergi. Mereka ingin mereka pulang. Jadi saya pikir hal itu jauh lebih mungkin terjadi dalam jangka pendek daripada hal lainnya. Sekarang, ada kekhawatiran bahwa elemen-elemen tertentu di Ukraina, dan saya berbicara tentang jumlah yang kecil, dapat melancarkan serangan teroris di Jerman, Polandia, Prancis, Britania Raya, dan negara-negara lain atas apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan. Maksud saya, itu bukan hal yang mustahil. Tapi hal itu justru menegaskan perlunya mendeportasi orang-orang Ukraina. Dan sejujurnya jika mereka tidak dideportasi dan dikirim kembali ke rumah ketika perang mengerikan ini akhirnya berakhir, saya rasa Ukraina tidak akan bertahan. Negara itu membutuhkan tenaga kerja. Ukraina membutuhkan warganya untuk kembali dan mengisi kembali wilayah yang tersisa. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya nanti. Namun seiring berjalannya waktu, menurut saya yang dibuat oleh Medvedev tampak semakin menarik. Karena itu berarti sebagian besar wilayah yang kita sebut Ukraina Barat, entah bagaimana, dianeksasi atau dikonfederasikan dengan Polandia. Jika itu diperlukan agar Polandia mendorong Ukraina kembali ke wilayahnya, saya pikir orang Polandia akan setuju dengan hal itu. Karena sekali lagi, semua peristiwa di masa depan sekarang harus dilihat dengan latar belakang dua perkembangan sangat penting lainnya. Perpecahan Uni Eropa dan perpecahan NATO. Hal-hal itu sedang dipertimbangkan. Menariknya, hari ini saya mendengarkan Blinken, yang disebut sebagai Menteri Luar Negeri, namun tampaknya tidak banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri, dan yang juga bertindak sebagai penasihat keamanan nasional, serta memimpin staf Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih. Dan dia bersikeras bahwa orang-orang Eropa tidak tahu berterima kasih dan tidak layak mendapat dukungan kita karena mereka mengeluh tentang kemungkinan penggunaan kekuatan militer Amerika terhadap Venezuela. Namun mereka senang melihat kita menggunakan rudal Tomahawk dan senjata lainnya melawan Rusia di Ukraina. Ini adalah perbandingan yang agak aneh, karena kita sedang membicarakan dua bagian dari imperium kebohongan. Gagasan bahwa Venezuela dengan cara apapun mengancam kita, tidak. Venezuela adalah pusat besar perdagangan narkoba, tidak. Ukraina bukanlah kepentingan strategis vital bagi Amerika Serikat. Tidak pernah dan tidak akan pernah.
Harapan terbaik yang bisa kita miliki di Ukraina adalah berakhirnya konflik lebih awal dan pemulihan sebagian stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di negara itu. Political, economic, and social stability in that country. That was always the interest that we had. Itu selalu menjadi kepentingan yang kami miliki. Orang-orang Eropa, dan sayangnya juga orang-orang di Washington yang merupakan bagian dari kubu globalis, melihat perang di Ukraina sebagai kesempatan untuk menghancurkan Rusia, untuk merugikan Putin. Sama seperti orang-orang bodoh di Washington yang melihat kesempatan untuk menyingkirkan Maduro, seolah-olah menyingkirkannya akan menyelesaikan masalah bagi kita dimanapun di Venezuela. Tidak akan. Kamu tahu, Judik Kazali Adoa menyingkirkan semua usahaan. Itering kabar ketua perstruktur wajah kejastabilitas dan negara mun suka tidak suka may tinggal drink gatar. You take enormous risks. And that's what we did in Ukraine, and now we're about to pay the price. Dan itulah yang kami lakukan di Ukraina. Sekarang kita akan membayar harganya. Saya tidak berpikir akan ada banyak uang tersisa untuk siapapun. Saya tidak berpikir orang Eropa akan mendapatkan ratusan juta atau miliaran dolar dari Rusia seperti yang mereka inginkan. Mereka ingin mencuri dari bank sentral di Brussel. Tapi saya tidak berpikir itu akan berhasil. Semakin cepat Ukraina runtuh, semakin cepat perang ini mencapai kesimpulan yang jelas. Semakin kecil kemungkinan orang Eropa mengambil risiko yang terkait dengan mengambil uang milik Rusia dan mendistribusikannya kembali kepada kejahatan terorganisir di Ukraina Barat. Yang pada dasarnya, itulah yang terjadi sekarang. Ukraina adalah negara kejahatan terorganisir. Ia bukan lagi negara bangsa yang layak. It's not a viable nation state any longer. So I wish people would stop talking about the Jadi saya berharap orang-orang berhenti membicarakan hal-hal bodoh dan mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengakhiri ini dengan cepat, agar kita dapat memulihkan stabilitas di tempat yang kita sebut Ukraina ini. Tanpa kornengith binamado. Dan jika itu benar kok, peta Medvedev adalah hasil yang paling mungkin. Karena Rusia tidak akan menunggu kita semua memutuskan apa yang akan atau tidak akan kita dukung di Ukraina. Mereka juga memiliki kepentingan terhadap stabilitas di sana. Mereka ingin mengakhiri hal ini. Mereka ingin kembali ke hubungan dagang yang wajar, bukan hanya dengan Ukraina, tetapi juga dengan Polandia, Jerman, dan seluruh Eropa. Jadi mereka akan bergerak sendiri. Itulah sebabnya saya pikir semua pembahasan saat ini di pemerintahan Trump tidak relevan. Is all irrelevant because from the beginning Donald Trump Karena sejak awal Donald Trump terlepas dari apapun yang dia katakan ingin sesuatu terjadi karena dia ingin menjadi pusat dari semuanya. Dia sangat terobsesi dengan apa yang secara longgar kita sebut sebagai tampilan atau optik. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin dipuja. Dia ingin dimuliakan sebagai sosok besar yang membawa perdamaian. Masalahnya yang dia lakukan justru sebaliknya. Dia bergabung dengan orang-orang yang dulu dia kecam dan kritik saat mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak ada perbedaan antara pemerintahannya dan Blinken, serta orang-orang lain itu, dan apa yang mereka lakukan di bawah Biden. Jadi sekarang apa artinya semua ini? Saya pikir sekali lagi, seiring berjalannya waktu, kerajaan kebohongan itu akan runtuh. Pada akhirnya semuanya akan terungkap. Semuanya akan terlihat buruk. Dan hal itu akan berdampak di tempat pemungutan suara. Di suara bis berjuta euro. if not earlier than that in the streets. Again, there's no Ya, recruitment. lihat, sekali lagi tidak ada perekrutan. Namun, terlihat bahwa orang-orang Eropa setidaknya sedang membicarakan tentang membangun kemampuan untuk melawan Rusia. Sekarang, kita tidak boleh meremehkan potensi industri Jerman, tetapi seberapa realistis bagi Jerman untuk benar-benar membangun tentara dari nol untuk melawan Rusia. Sekali lagi, baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia. Again, both the equipment and the manpower and It's absurd. It's absurd. Saat ini sedang berlangsung diskusi yang serius. Saat ini dibutuhkan 10 tahun untuk membangun sebuah lembaga militer. Lihat saja 1 dekade penuh. Kita harus melihat kemana kita telah melangkah selama 35 atau 40 tahun terakhir. Lihatlah lembaga militer yang kita miliki, dan tidak perlu menjadi jenius untuk menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang kita miliki dan cara kita di organisasi untuk berperang, struktur peperangan, paradigma peperangan, semuanya telah berubah.
Sekarang, siapa yang terorganisasi dan siap untuk berperang dengan cara yang berbeda di masa depan dibandingkan dengan cara kita berperang di masa lalu? Jawaban singkatnya adalah Rusia. Apakah kita siap? Kita belum. Kita masih jauh dari itu. Ini akan makan waktu. Jadi itulah hal pertama. It's going to take time. So that's the first thing. Second thing is, Hal yang kedua adalah ketika kabar sampai ke Berlin dan Wiener, Austria pada tahun 1919 bahwa Napoleon Bonaparte telah mendarat, telah kembali dari Elba dan sedang dalam perjalanan menuju Paris, ada 140.000 orang Jerman yang berbaris untuk menjadi sukarelawan bertempur di tentara Prusia. Mereka tidak bisa menerima semua sukarelawan itu. Mereka siap untuk berperang. Orang-orang Austria mengalami hal serupa, tapi mereka juga waktu lebih lama. Orang Austria tidak pernah seefisien orang Jerman, jadi mereka berencana membentuk pasukan 300.000 orang. Pada akhirnya, kita tahu apa yang terjadi. Waterloo, kampanye itu, dan seterusnya. Dan Bonaparte memang tidak memiliki banyak peluang untuk mempertahankan posisinya, seperti yang kemudian. Tapi maksud saya apa bedanya? Semua orang siap untuk menjadi sukarelawan dan berperang melawan invasi Prancis lainnya. Mengapa? Karena Prancis telah menyerbu. Mereka memperkosa, menjarah, dan merampok. Ada kebencian dan permusuhan yang mendalam. Bukan hanya terhadap Prancis, tetapi juga terhadap orang ini, Napoleon, yang telah melepaskan neraka di Eropa selama bertahun-tahun. Hal itu tidak ada sekarang di ibu kota manapun di Eropa atau di antara penduduknya. Dan tentara Rusia jika tidak ada hal lain yang menjadi jelas selama perang ini, meskipun The Sabohoen dikendekkan tentangnya, tentara Rusia setelah ini sudah menyerupai tentara Soviet pada Perang Dunia Kedua. Meski sama sekali tidak sesuai oleh seperti tentara Soviet. Kalau dipikir-pikir, mereka justru punya hubungan yang lebih dekat dengan Rusia Tsaris, yang jelas jauh dari sempurna. Tapi tahu kan, kalau kamu melihat Sang Tsar, sama halnya seperti kalau kamu melihat Kaiser di Berlin, semua orang itu tampak seperti humanis dibandingkan dengan mereka yang datang setelahnya. Baiklah, jadi tidak ada gelombang dukungan besar untuk menentang Rusia, dan hal ini akan semakin jelas terlihat. Namun, kamu melihat di Eropa muncul gelombang dukungan untuk menyingkirkan orang asing. Mengusir orang Ukraina adalah satu masalah. Lalu apa yang kamu lakukan dengan semua orang Turki, Arab, dan Afrika di tengah Afrikamu? Mereka tidak akan pernah berasimilasi, Eros, tidak ingin menjadi orang Eropa. Faktanya, mereka ada di sana untuk mengubah Eropa menjadi sesuatu yang mereka inginkan, bukan seperti yang diinginkan oleh orang Eropa. Ini adalah isu yang jauh lebih serius. Dan saya terus mendorong orang-orang, dengarkan Profesor David Betts. Jika Anda belum mengundangnya ke saluran Anda, sebaiknya lakukan, biarkan dia berbicara kepada Anda tentang potensi perubahan dan gejolak revolusioner di Britania Raya. Karena banyak pengamatannya dapat diterapkan di benua Eropa. Memang tidak sepenuhnya sepadan, tetapi hal itu patut mendapat perhatian. Disitulah masa depan berada. Masa depan terlepas pada pembelaan peradaban Barat di dalam peradaban Barat itu sendiri. Bukan dalam perang dengan Rusia. Itu omong kosong belaka. Nah, Anda menyebutkan bahwa pasukan kita hampir tidak siap untuk berperang dengan Rusia. Jadi sekali lagi, memiliki perang langsung tampaknya bukan ide yang baik. Tapi menurut Anda, bagaimana NATO akan berubah setelah perang ini? Karena ada dua hipotesis. Yang pertama adalah bahwa sekarang kita sudah sadar, kita akan membangun kembali NATO dan membuat Eropa kuat lagi. Atau apakah Anda pikir NATO akan mulai terpecah setelah perang ini berakhir? Oh, saya pikir itu sudah mulai runtuh. Hanya saja nanti akan menjadi resmi dalam beberapa bulan ke depan. Ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, di mana kita bangun suatu pagi dan seluruh tempat itu ambruk. Ini akan menjadi keruntuhan yang lambat. Tetapi pada titik tertentu, gedung-gedung di Brussels, gedung-gedung di Mons akan kosong, benar-benar kosong.
Dan orang-orang Eropa akan menyadari seperti yang sudah saya katakan lebih dari sekali, dan saya sungguh meyakininya. Persis seperti yang dikatakan Charles de Gaulle, orang Amerika tidak tinggal di Eropa. Britania Raya adalah sebuah pulau. Jadi di mana posisi Eropa? Itu berarti Eropa diserahkan kepada orang Eropa. Dan masalah lain yang selalu menghantui NATO, mungkin tidak selalu, tapi setidaknya selama sebagian besar keberadaannya, adalah bahwa pandangan strategis dari Madrid atau Roma berbeda dengan pandangan strategis dari Berlin atau Helsinki, yang kini menjadi bagian dari NATO. Dengan berterima Anyalit kan di serius de wilayah Eropa, tidak semuanya tuetik Eropa lainnya. What this really suggests that instead of having Apa yang sebenarnya disarankan di sini adalah bahwa alih-alih mencoba menggabungkan semua negara Eropa ini ke dalam satu konglomerat besar, saya pikir kita akan melihat aliansi keamanan regional bermunculan di mana benar ada kesamaan kepentingan. Akan ada kesamaan strategis, kesamaan budaya, kesamaan ras, bahkan kesamaan agama. Karena kita tahu dari sejarah bahwa ras, agama, bahasa, dan budaya saling tumpang tindih. Selalu begitu. Tidak pernah sepenuhnya cocok, tidak pernah, tetapi tetap saling tumpang tindih. Jadi, jauh lebih mudah bagi seseorang di Berlin untuk memahami sudut pandang seseorang di Stockholm daripada bagi seseorang di Lisbon untuk memahami sudut pandang orang-orang di Wiener, Austria. Itu adalah fakta. Jadi sesuatu yang lain akan muncul, dan hal itu perlu muncul atas desakan atau inisiatif orang Eropa sendiri. Ingat, Eisenhower pernah berkata bahwa ketika kita menandatangani perjanjian Atlantik Utara, jika ini masih ada dalam 10 tahun, berarti kita telah gagal. Ia memandang misi Amerika Serikat sebagai upaya untuk mendorong produktivitas, kemakmuran, dan perdamaian. Dan ia percaya bahwa hal itu pada akhirnya akan membawa kita untuk menarik diri dari Eropa. Hanya saja kita memutuskan bahwa kita senang berada di sana. Kita melihat Eropa sebagai bagian dari kekaisaran kita. Dengan kata lain, kita seperti orang Romawi yang memandang Yunani dan menyadari bahwa negara kota Yunani adalah fondasi peradaban kita, cara hidup kita. Begitulah cara orang Romawi memandangnya, dan mereka melihatnya dalam kerangka itu. Pada akhirnya, orang Yunani meminta bantuan mereka untuk mengusir bangsa Makedonia yang dianggap barbar dari negeri mereka. Dan orang Romawi tetap tinggal karena mereka berkata, kami sudah di sini, kami tidak akan kembali. Kurai varis pabriska perik, but he's super perang, it's Kaizen Romawi. Jadi selama 500 tahun berikutnya, itulah yang terjadi. Mereka menjadi bagian dari kekaisaran Romawi. Nah, hari ini, kita sedikit lebih modern dalam cara berpikir dan memahami dunia. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Eropa dalam perang total dengan Rusia, selain membantu menghancurkan Eropa. Dan saya berpendapat bahwa hal itu sudah benar sejak tahun 1970-an. Karena kita tidak pernah memiliki kekuatan militer konvensional yang cukup untuk membatasi perang dengan Uni Soviet pada tingkat yang sepenuhnya konvensional. Jadi pada titik tertentu dalam setiap simulasi perang atau latihan, selalu terjadi pertukaran nuklir. Dan tahu apa yang terjadi akibat hal itu? Simulasi perang berakhir karena semua orang paham. Lihat, kita baru saja mengebom Moskow dengan nuklir, Moskow membalas dengan nuklir, semuanya selesai. Dengar, kita harus keluar dari situasi ini. Tidak ada masa depan di dalamnya. Rusia tidak menginginkannya. Kita juga tidak menginginkannya. Orang Eropa pun tidak menginginkannya. Saya berbicara tentang rakyat Eropa. Mereka ingin hidup dalam lingkungan yang damai dan tertib. Mereka ingin memiliki negara mereka sendiri dan hidup di dalamnya sesuai keinginan mereka. Mereka tidak tertarik untuk diatur oleh von der Leyen atau siapapun di Brussel. Mereka tidak menginginkannya. Dan mereka tidak membaksa tour. Namun memang membutuhkan keamanan. Dan pandangan setiap orang tentang keamanan akan sedikit berbeda. Jadi sih pada akhirnya akan terbentuk struktur organisasi regional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Maksud saya,
Jika kita menelusuri cukup jauh ke belakang dalam sejarah Eropa, kembali ke tahun 1896, itulah alasan Bismarck berjuang melawan pembubaran Austria-Hongaria. Ia mengatakan bahwa tidak ada solusi yang lebih baik saat itu untuk masalah bangsa-bangsa yang hidup di Eropa Tengah dan Timur selain Kekaisaran Habsburg. Ia berkata, kita mungkin tidak menyukainya, tetapi itu lebih baik daripada alternatifnya, yang bisa jadi adalah kekacauan. Nah, saya pikir Anda akan melihat kesimpulan serupa muncul di suatu titik di antara orang Eropa. Apa yang akan kita lakukan sebagai pengganti NATO? Sekarang hal lain yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada seorang pun di Washington yang memiliki pandangan jauh ke depan atau visi sama sekali. Jadi lupakan saja. Tidak ada yang berpikir dalam kerangka seperti apa masa depan itu dan di mana posisi kita di dalamnya. Orang Amerika selalu dapat mendukung dan membantu orang Eropa dalam merancang masa depan yang berbeda. Tetapi kita tidak seharusnya memimpinnya. Jadi, jika benar-benar tertarik untuk setidaknya sementara waktu menangguhkan pembubaran NATO, hal yang seharusnya terjadi di Washington sangat sederhana. Presiden Trump harus mengatakan, kita membutuhkan seorang Eropa yang memimpin secara militer, dan kita membutuhkan seorang Eropa yang menjabat sebagai sekretaris jenderal. Kita akan mundur dari peran-peran itu. Itu tidak berarti kita keluar 100%, tetapi berarti kita tidak seharusnya memimpin Anda menuju masa depan. Eropa harus menemukan masa depannya sendiri, dan itu mencakup sesuatu yang berbeda dari NATO, sebuah bentuk hubungan keamanan yang lain. Namun saya tidak melihat ada siapapun di Washington yang memikirkan hal itu. Washington adalah seperti Austria, yang reaksioner pada tahun 1840-an, berprogresif member, bisa embrace the conservative third preeminence for you. Trying to beat down any opposition to change. That's what Washington is. Washington. Itulah yang dimaksud dengan Washington. Washington bukan Prusia dan bukan Jerman Prusia. Ia bukan negara yang kohesif dan stabil seperti Jerman Prusia dulu. Sekarang kita lebih mirip Austria-Hongaria, sekumpulan kelompok minoritas, semuanya berteriak menuntut kekuasaan, kendali, dan pengaruh. Kita hanya berusaha mengelola itu, yang memang hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Namun alih-alih menghadapi apa yang seharusnya kita lakukan di dalam negeri, kita justru hansel kegen tuwun, dimapun, siapa mertuar womanize kita, hekimani kita. Itu Brexit saya slik through natwan dat gole dunon integral break terfalkan system yang berbasis dolar. Is to preserve the dollar-based system. All the billionaires that surround Donald Trump. Semua miliarder yang mengelilingi Donald Trump saat ini sedang mendominasi kehidupan politik kita. Mereka menjadi miliarder sebagai hasil dari sistem keuangan yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Hanya saja sekarang, kita telah beralih dari model kapitalis produktif ke model yang sangat terfinansialisasi, di mana tidak ada yang benar-benar memproduksi apapun. Kita hanya memindahkan dana ke sana kemari, dan orang-orang mengumpulkan biaya transaksi. Begitulah para miliarder menjadi miliarder. Dan merekalah yang berkuasa. Mereka akan nunggu ini sampai tumbang kecuali ada seseorang yang turun tangan dan berkata, kalian harus pergi dari sini. Kita membutuhkan orang Amerika di Washington yang peduli terhadap kelangsungan hidup Amerika Serikat dan rakyat Amerika, apapun artinya itu sekarang. Kita tidak banyak mendengar tentang hal itu. Kongres tidak peduli. Semua orang di luar sana berusaha mencari uang, berusaha memperkaya diri sendiri. Itulah sebabnya kamu melihat Marjorie Taylor Greene dan yang lainnya sekarang berbicara secara buka tentang keinginan untuk pergi, karena mereka melihat tidak ada harapan. Semuanya sudah dibeli. Semuanya tentang memperkaya diri sendiri. Itu bukan pemerintahan. Itu adalah badan usaha yang berjalan. Itu adalah entitas korporat yang mengisap kehidupan dari Amerika Serikat. Jadi saya kira yang ingin saya sampaikan kepada orang Eropa, dan saya tahu banyak orang Eropa mendengarkan programmu, adalah bahwa saat ini kami tidak mampu untuk tampil dan menawarkan sesuatu yang rasional. Itulah masalahnya. That's the problem. My last question is on where do you see Pertanyaan terakhir saya adalah, kemana Anda melihat arah Amerika Serikat sebagai akibat dari hal ini?
Karena setelah kekalahan di Afghanistan, banyak yang menunjukkan bahwa hal itu merusak kredibilitas dan sebagainya. Namun, hal itu masih bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan langkah. Kesalahan langkah yang sangat panjang dan besar, ya. Tetapi tetap saja kesalahan langkah dari sebuah hegemon. Bukan berarti hegemon itu sudah tidak ada lagi. Namun kekalahan NATO di Ukraina jauh lebih signifikan. Karena seluruh gagasan NATO pasca Perang Dingin, perluasan NATO untuk mengejar hegemoni kolektif adalah untuk secara bertahap mendorong Rusia keluar dari Eropa, mengelola kemunduran Rusia, memaksa Rusia menyesuaikan diri dengan realitas baru yang semakin buruk bagi dirinya sendiri. Itulah tatanan unipolar. Itulah tujuan NATO. Itu adalah perwujudan dari unipolaritas. Eropa tanpa satu negara. Natividran berpergeditsintual Eropa. One country, which happened to be the largest one in Europe. But now that Tapi sekarang, setelah NATO dikalahkan di Ukraina, menurutmu bagaimana reaksi orang Amerika? Karena aku tahu orang Eropa, mereka berharap bahwa sepertinya mereka mulai menyadari bahwa tatanan pasca Perang Dingin sudah berakhir, bahwa Rusia telah menegaskan kembali posisinya. Namun, aku pikir mereka berharap kita entah bagaimana akan kembali ke masa Perang Dingin, dengan kebijakan penahanan kuat terhadap Rusia. Namun, Rusia sebenarnya bukan lagi lawan utama. Beberapa orang bahkan bertanya, mengapa Rusia harus menjadi lawan sama sekali? Tapi gagasan bahwa kita akan kembali ke mode perang dingin, di mana Amerika menempatkan diri mereka sebagai jangkar di Eropa dan mengucurkan semua sumber daya itu. Mereka melakukannya setelah Perang Dunia II, tapi tidak begitu lagi sekarang. Mereka punya prioritas lain. Jadi apa artinya ini bagi Amerika Serikat? Bagaimana hal ini akan berkembang? Bukan hanya dengan Trump, karena dia adalah sosok politik yang berbeda, tetapi kemana arah tren di Amerika menurutmu? where do you see the trends in America going? Well, I think there are two answers to your question. Ya, saya pikir ada dua jawaban untuk pertanyaanmu. Kamu harus membedakan antara rakyat Amerika dan kelas elit globalis yang saat ini memerintah kita. Baiklah, jadi mari kita bicarakan tentang rakyat Amerika. Sebagian besar orang Amerika pada hari biasa, jika kamu mendatangi mereka di Kansas City atau Seattle, Washington, atau Des Moines, Iowa, dan bertanya, apa pendapatmu tentang NATO? Orang Amerika rata-rata akan berkata, apa itu? Mereka tidak terlibat. Ya, kamu tahu, kita punya pasukan di Eropa. Ya, aku tahu. Dan kenapa kita ada di Eropa? Ya, sudah 80 tahun sejak Perangnya Kedua, dan kita masih berusaha mencegah Rusia jahat menyerang. Orang Amerika rata-rata akan memandangmu dan berkata, apa? Apa yang kita lakukan di sana? Saya rasa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa warga Amerika rata-rata terutama berfokus pada apa yang terjadi di dalam negeri. Itulah sumber frustrasi besar saat ini, bukan hanya terhadap Donald Trump, tetapi terhadap Washington secara umum. Orang-orang berkata, tunggu dulu 70% warga Amerika hidup pas-pasan. Mereka hidup dari gaji ke gaji. Apa yang kalian lakukan soal itu? Kita sering mendengar semua orang berkata, kami akan mengembalikan lapangan kerja dan industri. Kami akan memulihkan produktivitas. Baiklah, tapi apa yang sebenarnya sudah kalian lakukan? Lalu Presiden maju dan berkata, saya akan mengizinkan Arab Saudi membawa pekerjanya sendiri untuk mendirikan entitas korporasi di tanah Amerika. Tapi mereka tidak mau mempekerjakan pekerja Amerika. Jadi kita akan membiarkan mereka mendapatkan visa H-1B. Dengan kata lain, kita melakukan kebalikan dari apa yang Trump katakan akan ia lakukan. Orang Amerika merasa semakin dikhianati. Bukan hanya Demokrat, bukan hanya Republik, tapi seluruh kelompok. Dan semakin banyak orang yang mendengarkan kedua partai dan berkata, tahu tidak, apapun yang kita lakukan, hasilnya tetap sama. Sudah tidak banyak perbedaan lagi sekarang. Meskipun mereka mungkin mengklaim sebaliknya. Jadi itu satu bagian dari jawabannya. Bagian lainnya, menurut saya adalah melihat apa yang dikatakan oleh para elit. Pria ini Witkoff dan saya kira Kushner sebagai rekannya, tidak satu pun dari mereka secara resmi diangkat ke posisi apapun. Saya bagus tahu apa mereka memiliki izin keamanan atau mereka bakal mendapatkannya. Namun mereka berkeliling melakukan negosiasi atas nama Presiden Trump, mewakili rakyat Amerika dan pemerintah Amerika Serikat. Serius? Itu sama sekali tidak masuk akal.
Dengan kata lain, untuk apa punya kabinet? Untuk apa punya tampilan seolah-olah ada pemerintahan, jika operasi ini dijalankan seakan-akan merupakan perpanjangan dari keluarga dan teman-temanmu, orang-orang yang pernah berbisnis denganmu, yang konon menyelamatkanmu dari kebangkrutan? Apakah selalu seperti ini? Tidak, tidak juga. Kita pernah merasakannya sebelumnya dalam periode singkat ketika hal semacam ini terjadi. Tapi yang satu ini benar-benar sangat berbeda. This is something that's very, very different. And then you have Witkoff advising the Russians. Dan kemudian ada Witkoff yang memberi nasihat kepada orang Rusia, menurut transkrip terbaru yang beredar tentang pembicaraannya dengan Peskov di Moskow. Begitulah cara mereka membujuk Donald Trump. Cara meyakinkannya untuk melakukan sesuatu dengan memujinya, mengatakan betapa hebatnya dia, bahwa dia adalah pemimpin luar biasa yang membawa perdamaian dan kebahagiaan dan sebagainya. Aku bisa mendengar tawa dari Kremlin sampai ke sini, padahal aku berada di luar Washington, D.C. Ini konyol. Tidak masuk akal sama sekali. Lalu kau mendengar orang-orang di Capitol Hill yang marah dan berkata, ya kalau dia mewakili Amerika, membantu Putin mencapai kesepakatan dengan kita, adalah pengkhianatan. Ya, aku tidak yakin aku menyebut pengkhianatan. Ini menyintinya, tapi intinya kita punya banyak orang yang sangat bingung. We've got a lot of very confused people. We have people who have decided that Russia... Kita memiliki orang-orang yang telah memutuskan bahwa Rusia adalah musuh abadi dari segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita yang baik, mereka yang jahat. Bagi orang-orang di Capitol Hill, semuanya hitam dan putih. Mengapa semuanya hitam dan putih? Ya, karena para donorku melihatnya seperti itu. Pada akhirnya itulah intinya. Dan orang Amerika rata-rata, apa yang mereka ketahui tentang hal ini? Tidak ada. Kamu tahu, George Kennan, ketika kita terlibat di Vietnam, pernah berargumen lebih dari sekali bahwa kita seharusnya tidak berada di Asia Tenggara, di Vietnam. Karena sebagian besar orang Amerika bahkan tidak tahu di mana letaknya. Ada banyak kebenaran dalam pernyataan itu. Saya sampai pada kesimpulan bahwa jika pemilih Amerika rata-rata tidak dapat menunjukkan suatu tempat di peta, mungkin tidak ada alasan untuk kehadiran militer di sana. Itu tidak berarti kita tidak boleh berbisnis dengan semua orang. Lihat, itulah konsep awal di bawah Washington dan para pendiri negara ini. Mereka ingin berbisnis dengan semua pihak. Mereka tidak pernah menjadi kaum isolasionis. Itu istilah yang menyesatkan. Jika kamu ingin berbisnis dengan semua orang, kamu bukan seorang isolasionis. Tapi kemudian, berkat FDR dan bencana Perang Dunia II, kita diberitahu bahwa jika kamu tidak hadir secara militer di mana-mana, kamu adalah seorang isolasionis. Nah, itu rumus yang sangat berbeda, dan saya rasa kita belum benar-benar memahaminya. Jadi saya kira kita semua hanya akan duduk di pinggir dan menyesaksikan semuanya hancur. Dan saya juga memasukkan Washington di situ. Ini bukan sekadar awal dari akhir bagi NATO dan Uni Eropa. Proses itu sudah berlangsung tin akhir berstipu. Itu akan terjadi. Ini juga merupakan tanda kehancuran hal-hal di Washington DC, karena tidak ada yang berdiri di atas dasar rasionalitas atau kepentingan nasional. Apakah kita memiliki kepentingan nasional dalam penghancuran Iran? Tidak. Apakah kita memiliki kepentingan nasional dalam penghancuran Venezuela? Tidak. Apa yang sedang kita lakukan? Dan orang Amerika, ketika keadaan ekonomi memburuk, ketika posisi keuangan kita semakin merosot, pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul. Dan orang-orang yang selama ini memberikan kebohongan lama sebagai jawaban akan tersingkir. Jadi saya kembali ke titik awal. Kekaisaran kebohongan yang dibangun oleh Washington dan sekutunya yang globalis di Eropa Barat sedang runtuh. Tidak cukup cepat menurut saya, tapi tetap saja sedang runtuh. Ya, sepertinya semuanya juga mulai berakhir di sisi Atlantik ini. Propaganda mulai terlihat semakin konyol. Di sini kita masih punya para pemimpin politik yang berdebat bahwa Rusia kehilangan 5 kali lebih banyak tentara dibanding Ukraina, meskipun mereka telah mengepung semua kota dan unggul dalam hal drone serta artileri. Itu sudah tidak masuk akal lagi. Tapi kurasa itulah masalahnya ketika kalah perang. Mereka tidak bisa menulis sejarahnya sendiri setelahnya.
En elk is nation de freelet of gorthang zuwer osmata. Make this dwalth, and cease the traith to emit irorganthiger. Very busy today, so I appreciate you taking time. Terima kasih, Glenn. Terima kasih kita going.